Halo guys, balik lagi dengan gue Jody dari Elite Motor. Kali ini kita lagi ada stok nih, Mazda CX-5 Kuro Edition tahun 2022. Kita ngomongin dari desain Mazda-nya dulu ya. Nah, jadi Mazda itu menggunakan filosofi desain namanya Kodo Design, yang artinya adalah Soul of Motion. Mereka itu menyatukan antara kecepatan, kekuatan, dan pesona. Desainer dan engineer Mazda juga percaya kalau misalkan mereka bikin mobil dengan susah payah dan tulus, mobil tersebut itu akan memiliki jiwa. Jadi, mereka itu nggak pengen mobil-mobil yang mereka bikin itu cuma jadi benda mati yang nganter kalian dari poin A ke poin B. Mereka itu pengen nyiptain hubungan emosional antara kendaraan dan si pengendaranya. Nah, untuk desain depannya, grillnya itu hitam gara-gara Kuro Edition. Ada kameranya di sini, jadi mobil ini udah ada 360 kamera. Dipaduin nih hitam, dipaduin sama warna merahnya, yaitu namanya Soul Red Crystal yang bikin kode desainnya ini semakin menyala. Nah, warna Soul Red Crystal ini juga warna spesial dari Mazda. Jadi ini tuh warna ciri khas Mazda gitu. Ada di semua Mazda deh, di Mazda 2, Mazda 3, dan MX-5 pun ada juga nih warna kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian penasaran sama Kuro Design, intinya yang silver chrome di mobil itu dihilangin, dirubah jadi warna hitam. Nah, untuk bagian mananya aja kalian bisa nonton di reels kita. Tapi kita kasih tahu aja nih dikit-dikit. Contohnya grill sama roof rack. Sisanya kalian tinggal nonton di reels saja. Nah, untuk mesinnya, Mazda menggunakan Skyactiv G dengan kapasitas 2500 cc. Dan untuk powernya nih, biasanya kita ngomongin power kan, itu dia 190 horsepower dengan torsi 250 Nm. Jadi cukup lah untuk di mobil-mobil begini. Nah, untuk gearbox ya, mobil ini menggunakan 6-speed automatic gearbox with manual mode. Jadi untuk mesinnya sampai sini aja. Sekarang kita beralih ke pervelg-velgan nih. Untuk velgnya dia bahan alloy dan warnanya hitam karena ini Kuro Edition ya kan. Dibalut sama ban Proxes R46 ukuran 225/55. Oh ya, untuk ring si velgnya dia ukuran 19. Jadi gede. Sekarang kita beralih ke interiornya nih, karena gue juga ada penasaran ngotak-ngatik interiornya. Let's go. Pas kita masuk mobil, kita tuh disambut sama instrumen cluster yang full EFT. Habis itu udah ada heads up display-nya, jadi kalau kalian lagi nyetir nih ya, tinggal gini doang nih. Gak usah nunduk-nunduk tuh, ngapain? Capek leher pegel. Habis itu setirnya enak banget, bahannya kulit. Udah ada cruise control-nya juga. Dan desain setirnya tuh simple ya, bulat, di tengah doang ada logo Mazda dan palang 3. Mengingatkan gue pas masa kecil gue main bom-bom car. Di tengahnya nih, bagian sini nih juga simple banget. Cuma ada shifter, driving mode selector, sama electric parking brake. Dan ada dial nih untuk kontrol semua yang di sini. Di bagian tengahnya nih, multimedianya itu dia lengkap banget. Udah bisa Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth biasa, navigasi, telepon, pokoknya ini tuh udah lengkap banget. Ditemenin sama speaker dari Bose Audio. Habis kalau misalnya kita lagi ngomongin suara tuh bukan Bose Audionya doang yang enak ya. Jadi kalau misalnya kita masuk ke mobil nih, semua pintu ketutup, semua jendela ketutup, kedapnya di mobil itu dapet banget, enak banget. Jadi bising-bising dari luar tuh nggak dapet gitu, karena hiruk-pikuk Jakarta tuh kadang-kadang bikin kita pusing ya naik mobil itu, jadi lebih relax. Nah, di mobil Mazda CX ini nih, semua tombolnya tuh, tombol yang di pintu, yang di setir, yang hazard, yang di sebelah sana, yang di tengah, pokoknya semua tombolnya tuh enak banget dipencet. Tombolnya tuh rasanya tuh nggak ringkih, pokoknya satisfying banget pas dipencet, nggak takut copot gitu. Biasanya kan ada tombol yang goyang-goyang, nah di sini tuh semuanya enak, build quality-nya tuh mantep banget mobil ini. Untuk fiturnya tuh bukan cuma yang tadi gue sebutin aja ya, ada lagi nih namanya G Factoring Control. Yang gunanya itu untuk menghindari limbuk dan oversteer, understeer juga. Jadi kalian pas bawa mobil itu tetap stabil. Selain G Factoring Control, di mobil ini juga ada Eye Active Sense. Yang isinya nih, pertama ada Adaptive Front Lighting System atau AFS. Jadi dia itu lampunya ngikutin kondisi ban pas belok. Habis itu di mobil ini juga ada ALH atau Active LED Headlight yang gunanya bisa nyesuaiin keterangannya nih gitu. Jadi naik mobil itu gak silau.
Selain AFS dan AEH, di mobil ini juga ada BSM. Nah, apa tuh BSM? BSM adalah blind spot monitor. Jadi kalau misalkan ada benda atau ada kendaraan lain di bagian yang nggak kelihatan nih di spion, dia bakal ngasih warning nih, ada kuning-kuning tuh keluar di bagian spionnya. Kalau misalkan kalian masih tutup jalan, ntar dia juga ada bunyinya. Selain BSM, di mobil ini juga ada lane keep assist yang bakal nge-assist kalian atau ngebantu kalian untuk stay di jalur yang benar. Jadi dia tuh bakal ngebantu kalian nih kalau kalian udah belok-belok gitu tuh, dia ada tandanya. Nah, habis itu selain lane keep assist juga ada lane departure warning system. Tuh, apalagi tuh? Ini gunanya adalah kalau misalkan kalian udah terlalu jauh nih keluar dari jalur, dia bakal ada warningnya, bakal ada notification-nya tuh, ngasih tahu gitu. Jadi kalian bakal stay di jalur yang benar. Jadi itu adalah beberapa safety feature dari Mazda ya, dari Eye Active Sense lebih tepatnya. Sekarang kita beralih ke belakang. Di bagian belakangnya nih, sebenarnya bagian belakangnya tuh simple banget ya, nggak ada TV. Pokoknya penumpang itu cuma duduk dan menikmati perjalanannya aja. Tapi nggak usah takut kepanasan karena ada kisi AC nih di tengah sini. Jadi bisa diatur-atur nih penumpang kiri sama penumpang kanan. Habis itu ada cup holder dan di dalam sini ada storage yang udah dapat 2 colokan USB. Jadi penumpang tuh juga bisa ngecharge. Nah, pas duduk nih, mobilnya tuh kerasa lapang banget, gede banget, luas. Di sini tuh nggak ada yang ngalangin, ya kan? Pas panoramik dibuka juga, jadi kita bisa menikmati perjalanan nih sebagai penumpang lebih enjoy. Kayaknya gue kalau naik mobil ini malah tidur gitu, karena nyaman banget. Legroom, headroom, aman semua, mobilnya gede. Pokoknya enak lah naik mobil ini sebagai penumpang juga. Di bagian belakang ya, 5 Skoda desainnya itu masih dapat ya tuh lampu-lampunya, garis-garisnya, lekukan-lekukannya semua. Ditambah lebih keren lagi nih, ada tulisan Kuro nih di bawah CX-5, karena ini yang Kuro Edition ada tulisan Jepangnya sama ada tulisan Kuronya. Jadi rasanya tuh semakin JDM gitu, feeling-feelingnya tuh dapet. Habis itu karena ini yang Kuro jadi item-itemnya lebih banyak, dan knalpotnya ini tuh true, ini tuh bukan casing, jadinya suaranya tuh enak pas dibejek mobilnya. Untuk buka bagasinya ada 2 cara. Selain power back door nih dipencet di sini, kamu juga bisa buka pakai kaki atau kick sensor. Kita contohin. Easy peasy ya kan. Jadi kalau lagi bawa belanjaan tuh tinggal buka pakai kaki aja. Untuk ukuran bagasinya, kalian bisa lihat sendiri, luas ya kan. Habis itu ada tuas nih di kanan sama kiri yang gunanya untuk ngelipet jok tengah. Kita contohin satu. Nah, jadi kalau kalian mau ngelipet jok itu gampang, bisa dari belakang. Habis itu kamu juga udah dapet curtain atau bahasa rumahnya korden tuh ya kan, untuk dilipat ke bagian atas sini. Kalau misalkan kita buka bagian dalamnya, sini ada ban serep, space saver dan kunci-kunci. Habis itu ada juga speaker Bose-nya nih. Jadi dia masih nyampe ke sini, nggak cuma di depan dan di tengah doang. Yang ini kayaknya nih ya, ini kayaknya subwoofer, tapi kalau misalkan gue salah bisa tulis di komen. Tadi kan kita udah ngomongin nih, interior, eksterior, jok depan, jok belakang, pokoknya semuanya udah kita omongin. Sekarang step terakhirnya kalau kita ngecek mobil adalah kita coba kendarain mobilnya. Karena gue juga penasaran, filosofi dari si Skoda desainnya, gue tuh pengen merasakan apa sih si koneksi emosionalnya itu kayak apa. Jadi langsung aja kita omongin. Sekarang langsung kita kendarain. Oke guys, jadi gue udah ada di dalam si Mazdanya nih. Dan hal pertama yang gue rasain adalah betapa kedapnya si mobil ini ya. Jadi knalpot berisik tuh dari tadi tuh, motor-motor ngabers tuh nggak kedengeran suaranya. Enak banget naik mobil ini, tenang. Terus heads up display-nya tuh juga, ya tadi kayak udah gue bilang, leher tuh nggak pegel tuh nunduk, ngeliat gitu nunduk. Tinggal lu ngeliat lurus aja, dia udah ngebaca speed. Terus ada blind spotnya juga, dia bisa ngasih tahu tuh di heads up display-nya. Jadi nggak harus lihat spion untuk ngeliat si blind spot. Terus suara-suara dari mesin karena mobil ini kedap, jadi nggak kedengeran. Walaupun knalpotnya tadi tuh ya, bagus banget tuh suaranya. Pas di dalam tuh nggak kedengeran, jadi tenang, chill gitu, chill naik mobil itu relax. Walaupun di kemacetan Jakarta yang hiruk pikuk tuh enak naik mobil ini, lebih adem, smooth perjalanannya. Apalagi mesinnya kayak aktif kan, jadi efisiensi lebih irit. Terus kalau misalkan kalian lagi belok-belok nih dalam high speed,
si G factoringnya tuh beneran ngebantu banget ya. Jadi mobilnya tuh kerasa nggak limbung pas belok. Jadi pas kalian lagi high speed gitu, mobilnya tetap santai aja, tetap chill, tetap enak. Nih contohnya nih gue lagi di tikungan panjang-panjang ini, tuh enak banget. Nah si per kaki-kakiannya nih, mobil ini juga empuk banget, nyaman banget. Jadi kalau misalnya kalian lagi lewat jalan yang jelek, yang bergelombang atau polisi tidur yang gede, ini tuh rasanya masih nyaman, masih enak, masih empuk gitu, kayak tidur di atas, kayak duduk di atas awan. Terus radius putarnya ini juga banyak. Jadi kalau misalnya kalian lagi putar balik di jalanan yang sempit, nggak usah maju mundur tuh, nggak usah ribet, karena radius putarnya dapet banget, enak buat di jalan-jalan dalam kota. Nah untuk lane keep assist dan teman-temannya itu, mungkin kalau misalnya di jalan dalam kota itu nggak terlalu kepake ya. Itu kepakainya tuh pas di jalan tol, jadi kayak cruise control dan lain-lain tuh lebih enak dipakai di jalan tol. Jadi kalau misalnya kalian keluar kota naik mobil ini, masih enak tuh kalau misalkan kalian lagi capek gitu tuh dibantuin sama mobil ini, jadi lebih enak. Sekarang kita ngomongin power delivery-nya. Power delivery-nya mobil ini tuh ada, tapi nggak yang kasar gitu, jadi lembut. Jadi pas diinjek maju, tapi nggak yang agresif gitu, nggak yang sampai badan kita sampai mundur gitu, nggak. Jadi tetap halus, tetap smooth, tapi powernya tuh ada, nggak ada delay-nya gitu maksud gua. Sekarang gue udah pengen balikin mobilnya nih. Kita udah bawa mobilnya muter-muter, udah kita jelasin sedikit-sedikit driving experience-nya. Tinggal ngomongin harga aja. Untuk harganya 500 jutaan aja kalian udah bisa bawa pulang nih. Mazda dengan Kodo Design, dengan semua filosofinya, dengan semua koneksi emosionalnya. Bisa didapetin dengan harga 500 jutaan aja tuh, ya kan? Kalau misalkan mau lihat-lihat dulu, boleh juga. Bisa datangin kita di Bursa Mobil BSD atau Bursa Mobil Bintaro, cari Elite Motor. Dan mobilnya ada tuh di situ, ya kan? Terpampang rapi, bersih, mulus, ya. Oke, jadi sampai sini aja. Tadi kita udah ngomongin eksterior, interior, sampai udah kita tes mobilnya. Sekarang gue pengen berduaan dulu sama dia nih, oke? Sampai sini aja videonya. Jangan lupa komen, like, subscribe, share, pokoknya semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!